Puji Tuhan, kita masih bisa mengikuti ibadah dalam pandemi COVID-19 ini. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat hari ini. Bentar lagi kami akan memulai ibadah hingga akhir sampai selesai. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya, amin. Amin. Kita pujikan terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar darah-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Masih semangat teman-teman? Masih. Kalau masih semangat, mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, datang kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
kita pujikan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersam menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersam menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita berdoa yang akan dipimpin oleh saudara kita Visa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang indah ini. Tuhan, kami berdoa, berkatilah pemimpin dan pemerintah agar mereka dapat membangun dan menerapkan aturan-aturan yang baik demi kesejahteraan rakyat Indonesia serta untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa
agar virus yang ada di Indonesia ini segera tertangani, dan kami juga berdoa untuk para dokter dan tim medis. Kau jaga, kau lindungi agar saat mereka mengobati pasien, mereka tidak tertular COVID-19, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah ini, kau jaga, kau berkati, dan juga kami berdoa untuk kepala sekolah kami, Pak Priyo, Tuhan. Kau jaga dia, kau beri kekuatan untuk memimpin sekolah ini, Tuhan. Kami juga berdoa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati Pak Priyo yang akan menyampaikan firman ini, Tuhan. Kami serahkan doa yang kurang sempurna ini, Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Pembawa firman dipimpin oleh Pak Priyo. Waktu dan tempat kami persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat pagi para siswa di Sekolah Kristen Bethel Sulung 3. Kita masih tetap bertemu dalam suasana yang berbeda dengan biasanya, di mana kita harus bertemu dengan suasana atau dengan cara yang berbeda. Kita tidak bertatap langsung, tetapi tidak ada masalah, karena memang seperti itulah yang harus kita lalui, dan kita harus tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Surabaya. Ini demi kebaikan bersama, sebab pandemi yang kita hadapi ini adalah wabah yang harus kita hadapi bersama. Baik, para siswa semuanya yang di rumah, kita akan membaca Lukas 8 ayat 22 sampai ayat 25. Saya bacakan untuk kalian. Lukas 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan ini, kalau kita baca, ini cerita yang sangat singkat sekali, di mana Yesus mengajak murid-muridnya berlayar, dan di tengah perjalanan tiba-tiba datanglah angin taufan, ya, semacam tornado begitu ya, angin yang berputar-putar begitu, ya. Lalu angin itu menggoncangkan perahunya, bahkan air sampai masuk ke dalam perahu. Dan mereka dalam bahaya. Lalu Yesus menghardik angin itu, angin taufan itu, dan redalah. Nah, ceritanya singkat sekali. Tetapi anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, dari cerita yang singkat ini ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam
hati kita masing-masing. Saya yakin dan percaya ketika kalian membaca berkali-kali dari cerita ini, tentu timbul suatu pertanyaan dalam hati masing-masing. Ada sesuatu yang pasti membuat hati kalian menjadi galau, menjadi bimbang bahkan. Atau bahkan ketika kalian membaca cerita ini, pertanyaan itu mungkin tidak mudah untuk dijawab. Jadi anak-anak sekalian, pertanyaan-pertanyaan itu kira-kira adalah seperti ini. Ini yang muncul di dalam hati dan pikiran saya ketika saya membaca. Murid-murid Tuhan Yesus diajak oleh Tuhan Yesus. Siapa yang mengajak? Tuhan Yesus, bukan? Dan yang diajak murid-muridnya. Lalu saya bertanya, kalau Tuhan Yesus mengajak, sepertinya tidak ada jaminan bahwa semuanya akan berjalan lancar. Seolah-olah di dalam perjalanan itu tidak ada hal-hal yang menakutkan. Tidak ada hal-hal yang membuat mereka masuk dalam bahaya. Harusnya kan demikian, wong ngajak kok. Ya, maka kalau kalian mengajak temanmu, ini sebenarnya menurut tata krama, maka yang mengajak itu pun itu menjamin hal-hal yang diperlukan. Makan, yaitu misalnya kamu mengajak temanmu, ayo kita pergi ke satu tempat, maka kamu setidak-tidaknya wajib untuk, ya kalau jajan ya neraktir, ya toh, membayari. Itu kalau mengajak. Kalau ada bahaya risiko, kalau kalian sudah dewasa, orang mengajak, kalau ada apa misalnya kecelakaan, maka tanggungan yang paling banyak itu adalah yang mengajak. Mengaku diajak kok, ya kan? Nah, seperti ini yang dialami murid-muridnya. Pertanyaannya, mengapa murid-murid sepertinya ketika diajak Tuhan Yesus tidak ada jaminan terhindarnya dari bahaya? Ada pertanyaan lain yang mengganggu pikiran saya juga. Di situ Tuhan Yesus mengajak, nah, tapi di tengah perjalanan kan malah tidur. Nah, kalau kamu misalnya ngajak temanmu, ayo ke rumah saya, atau ayo terus kamu tidur. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini kemudian saya mencoba untuk memahami, mencoba untuk mengerti sebenarnya apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Jadi di setiap kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Alkitab maupun yang tidak tercatat di dalam Alkitab adalah suatu pembelajaran, suatu pengajaran yang diberikan kepada kita. Ini poin yang harus kita garis bawahi. Jadi Tuhan Yesus setiap melakukan sesuatu kepada umatnya, itu adalah suatu pengajaran yang harus kita pelajari dan harus menjadi bagian di dalam hidup kita. Nah, pengajaran apa yang sedang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya waktu itu? Saya di sini mulai yakin kalau kalian semua yang di rumah akan mudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, dua pertanyaan saya tadi. Yang pertama, mengapa Tuhan Yesus di dalam mengajak murid-muridnya
masih tetap terjadi bencana, mungkin keadaan-keadaan bahaya. Dan inilah memang yang terjadi. Tuhan Yesus di dalam kita mengiring Tuhan Yesus, memang tidak ada jaminan kita lepas dari kesulitan, lepas dari air mata, lepas dari penderitaan, lepas dari segalanya. Tetapi yang Tuhan janjikan, yang Tuhan jaminkan ialah penyertaan. Penyertaan. Tuhan Yesus menjanjikan penyertaan dan kekuatan untuk mengatasi segala masalah yang terjadi. Nah, sekalian, kita tahu bahwa dalam suasana sekarang kita berada dalam situasi yang sangat sulit, yaitu yang disebut dengan situasi mewabahnya pandemi COVID-19. Di seluruh dunia terjadi hal yang sungguh sangat mengerikan. Bahkan negara-negara yang super power yang besar sekali, Amerika Serikat, ternyata tidak dapat mengatasi ini dengan baik. Korban-korban berguguran banyak sekali, dan bahkan kita bisa melihat kepanikan, ketakutan terjadi di mana-mana. Termasuk di Indonesia dan bahkan di Surabaya hari ini, wali kota kita ketakutan sekali. Beberapa hari yang lalu, dalam satu hari yang sama, ada beberapa guru yang meninggal. Sebelumnya dalam satu minggu ada 4 kepala sekolah yang meninggal karena COVID. Guru, tenaga kependidikan terus dicerca. Yang sebelumnya wali kota yakin bahwa September nanti kita akan membuka sekolah dengan new normal, keadaan yang baru, di mana penataan-penataan sesuai Satgas, sesuai dengan protokol Satgas yang ditentukan oleh Satgas. Ternyata keyakinan itu punah, keyakinan itu pupus ketika melihat begitu banyak informasi. Dan saya kira saya pun mengalami hal yang sama. Saya begitu takut ketika anak-anak mulai bergerombol, mulai bersama-sama tidak mengindahkan protokol kesehatan. Ketakutan. Karena di situ dengan mudah virus-virus menular. Nah, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyamakan keadaan sekarang dengan keadaan waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di dalam perahu, saya kira tidak jauh berbeda. Sama-sama mengalami suatu ketakutan, sama-sama mengalami suatu kepanikan, yaitu menghadapi bahaya yang tidak terduga. Nah, di ending cerita ini Tuhan Yesus menegaskan di mana letak iman, di mana iman, di manakah kepercayaanmu. Artinya Tuhan Yesus mengajak kita untuk kita tetap percaya bahwa di tengah-tengah badai, di tengah-tengah musibah, di situ ada penyertaan kepada orang-orang yang percaya. Di situ ada kekuatan yang diberikan kepada orang-orang percaya. Inilah bedanya orang percaya dan tidak. Ketika kita benar-benar bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita menjadi orang yang benar-benar tidak takut,
tetapi tetap kita melaksanakan protokol dengan baik. Seperti saya menggunakan masker, bukan saya takut, tetapi ini adalah suatu bagian dari protokol kesehatan. Jadi kita tetap menjalankan aturan-aturan tetapi tidak takut. Beda kalau orang tidak menyerahkan rasa takutnya itu, waduh, pakai masker gini masih saja takut. Nah, mungkin pakai masker gini, tambah lagi gini, nanti masih kurang yakin lagi, diplester lagi semua. Waduh, kurang yakin lagi, pakai helm. Nah, sudah nanti jadi kayak monster. Pakai kacamata, pakai face shield, lalu pakai helm, ya. Sebelum helm diplester lagi, lakban itu yang putih, yang bening. Nah, dicari mana lubang-lubang yang bisa masuk, tutup lagi. Wah, 1 jam tahu-tahu pingsan karena tidak bisa nafas. Nah, ini adalah bentuk contoh dari ketidakpercayaan. Tetapi kita percaya bahwa Yesus memberikan kepada kita suatu penyertaan, suatu kekuatan yang bisa memungkinkan kita menghadapi itu, menghadapi semua dengan rasa syukur. Nah, ini yang beda, yang membedakan kita. Ini pertanyaan pertama sudah terjawab oleh kita. Sekarang pertanyaan kedua, mengapa Yesus bisa tertidur? Ya jelas di sini tertidur itu karena apa kira-kira? Lelah? Enggak, kalau kalian ngobrol itu mungkin bisa sampai jam 4 pagi, enggak lelah, enggak kesel ngobrol ya. Apalagi asik ketemu teman-teman yang cocok gitu, waduh asik sekali, bisa lupa waktu. Nah, kenapa Tuhan Yesus waktu itu bisa sampai tertidur? Karena tidak diajak ngobrol. Ini, karena Yesus tidak diajak omong-omong waktu itu. Sehingga ya udahlah saya tidur aja. Nah, ketika tidak terjadi komunikasi, disitulah awal dari ketakutan. Seandainya mereka komunikasi sejak awal, sejak pertama menginjakkan perahu sampai di tempat ngobrol terus, aduh, ketakutan tidak akan terjadi. Mengapa? Ya waktu masih terasa silir-silir gitu, ngomong-ngomong dengan Tuhan Yesus, wah tenang aja. Nah, kan gitu. Alah, mungkin kalau ada angin besar gitu, waduh, angin ini bisa menyegarkan kita ya. Wah, gitu mungkin ketakutan kita hilang. Nah, disinilah anak-anak, maka kita perlu untuk selalu menjaga komunikasi dengan Tuhan sebaik-baiknya di masa pandemi ini, di masa kita menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin mengintai di depan kita. Harapan saya dan tentu saja untuk kalian semua di rumah maupun di mana saja yang bisa mendengar saya, marilah kita bersama-sama bersatu padu menghadapi situasi ini dengan satu tadi, mempercayai bahwa Tuhan berada di samping kita. Tuhan memberi kekuatan kita karena kita percaya kepada Dia. Lalu kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena disitulah munculnya kekuatan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala hal yang terjadi di dalam hidup kami pada siang hari ini dan bahkan terjadi di masa-masa yang lalu. Ini adalah suatu bagian dari pembentukan iman kami kepada Engkau sendiri Tuhan. Kami tahu bahwa pada masa sekarang banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat menakutkan bagi kami sebagai manusia biasa. Dan kejadian-kejadian itu tidak dapat kami prediksi, tidak dapat kami duga.
Tapi kami yakin dan percaya mulai saat ini Tuhan, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan menjanjikan penyertaan. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk kami mampu menghadapi semua itu dengan rasa syukur bahwa Tuhan merangkai semua kejadian demi kebaikan kami bersama. Ajarlah kami juga Tuhan untuk senantiasa menjaga komunikasi dengan Engkau dalam doa dan pembacaan firman Tuhan, agar di tengah-tengah kami melakukan hal itu, kekuatan muncul dan memberikan kepada kami kemampuan untuk lebih teguh, tegar menghadapi segala sesuatu, oleh karena kekuatan daripada Engkau sendiri, karena firman Tuhan adalah kekuatan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa kiranya Tuhan memberkati negara dan bangsa kami, pemerintah, Satgas COVID yang menangani bencana di Indonesia, di kota Surabaya ini. Tuhan tambahkan hikmat, akal budi, kemampuan untuk mengatasi segala sesuatu dengan baik, agar bangsa Indonesia dan seluruh muka bumi ini segera keluar dari masalah pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Di akhir pemberitaan firman Tuhan, kami mohon juga agar Tuhan menambahkan kepada para siswa semuanya tanpa kecuali dengan hikmat yang datangnya dari surga. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, kami serahkan kembali kepada yang bertugas. Puji Tuhan, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menikmati ibadah hari ini. Meskipun kita tidak bisa hadir bersama-sama di gereja, tetapi kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ingat terus firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada hambanya pada saat ini. Di tengah-tengah situasi yang sangat tidak kita harapkan, mengkhawatirkan, mencemaskan, tetapi Tuhan bersama dengan kita. Oke, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat pagi, selamat belajar, tetap menjaga kesehatan dimanapun kita berada di tengah situasi seperti hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.